Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan masih tetap semangat dalam mengikuti pelajaran matematika. Kali ini kita menginjak bab baru, yaitu transformasi bagian pertama tentang refleksi atau pencerminan. Kompetensi dasarnya adalah 3.5 menjelaskan transformasi geometri, yaitu refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi menggunakan masalah kontekstual. Sedangkan tujuan pembelajarannya yang pertama adalah siswa dapat mengetahui definisi transformasi, yang kedua siswa dapat menentukan hasil transformasi, yaitu refleksi pencerminan pada koordinat kartesius. Ketiga, siswa dapat melukis bayangan hasil transformasi, yaitu refleksi pencerminan pada koordinat kartesius. Definisi transformasi. Transformasi geometri adalah pemindahan suatu objek, yaitu titik, garis, atau bidang datar pada suatu bidang. Transformasi sendiri dibedakan menjadi 4. A. Refleksi atau pencerminan. B. Translasi atau pergeseran. C. Rotasi atau perputaran. Dan D. Dilatasi atau perkalian. Nah, sekarang kita belajar A. Refleksi pencerminan. Pernahkah kalian bercermin? Bagaimana bayangan kalian dengan asli? Nah, di sini adalah pada saat kita bercermin, bayangan yang terpantul dari cermin akan memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan aslinya. Dan jarak antara, yaitu di sini ada seseorang sedang bercermin, jarak antara orang itu dengan cermin dan bayangan dengan cermin adalah sama. Maka dapat disimpulkan bahwa sifat bayangan yang dibentuk oleh pencerminan adalah 1. Bayangan suatu bangun yang dicerminkan memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan bangun aslinya. Kedua, jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda aslinya ke cermin. Dan ketiga, bayangan bangun ke cermin saling berhadapan dengan bangun aslinya. Kita lanjutkan sekarang pencerminan atau refleksi pada bidang kartesius. 1. Pencerminan terhadap sumbu X. Jika titik P, X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, P aksen, maka bayangannya adalah X, rumusnya X, min Y. Kalau dicerminkan terhadap sumbu X, yang kita ubah tandanya adalah Y-nya saja, sedangkan X-nya adalah tetap. Kemudian contoh titik A 3,-4 dicerminkan terhadap sumbu X, maka menjadi A aksen 3,4. Y-nya yang berubah saja, X-nya tetap, maka Y-nya di sini min, maka hasilnya plus. Jadi 3,4 bayangannya. Kalau kita gambar pada bidang kartesius, maka hasilnya seperti ini. Ini adalah titik asli dan ini titik bayangan. Di mana jarak antara titik asli dengan sumbu X yang merupakan garis cerminnya sama dengan titik bayangan ke sumbu X. Kedua, pencerminan terhadap sumbu Y, yaitu jika titik P, X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y, maka hasilnya bayangan P aksen yang berubah sekarang
tandanya adalah X-nya saja, Y-nya adalah tetap. Maka rumusnya min X, Y. Kita terapkan pada soal. Segitiga ABC dengan titik A 1,3, B 3,1, dan C 2,4 dicerminkan terhadap sumbu Y. Tentukan bayangan segitiga ABC. Maka kita cari dulu titik bayangannya. A 1,3 cerminkan terhadap sumbu Y menjadi A aksen yang berubah hanya X-nya. Tandanya kita ganti min 1,3. Sedangkan B 3,1, B aksennya min 3,1. Sedangkan C 2,4, C aksennya min 2,4. Sedangkan gambarnya kalau kita buat pada bidang kartesius, yaitu seperti ini. Ini adalah sumbu Y merupakan garis cerminnya, sedangkan segitiga ABC aslinya bayangannya A aksen B aksen. Kita lihat segitiganya keduanya adalah kongruen. Kongruen itu sama bentuk dan ukurannya. Sedangkan jarak antara segitiga ABC ke sumbu Y sama dengan jarak antara bayangan A aksen, B aksen, C aksen ke sumbu Y. Ketiga, pencerminan terhadap pangkal koordinat yaitu titik O 0,0. Jika titik P, X, Y dicerminkan terhadap titik O 0,0, maka akan menjadi P aksen. Kita ubah semuanya, yaitu X maupun Y-nya, maka rumusnya min X, min Y. Contoh, sama segitiganya, yaitu segitiga ABC. Kemudian tentukan bayangan segitiga ABC jika dicerminkan terhadap titik O 0,0. Maka kita cari titik bayangannya A-nya 1,3 menjadi bayangannya adalah A aksen. Kita ubah semuanya tandanya. Min 1, min 3. B 3,1 maka B aksennya min 3, min 1. C 2,4 maka C aksennya min 2, min 4. Kita gambar pada bidang kartesius. Ya, maka kita lihat pada gambar di mana ABC ini adalah asli dan A aksen B aksen bayangan, keduanya adalah kongruen. Sedangkan titik cerminnya adalah pusat ini 0,0 ya. Maka jaraknya adalah sama antara bayangan ke titik 0,0 dan aslinya ke titik 0,0. Kita lanjutkan. 4. Pencerminan terhadap garis X sama dengan Y. Jika titik P, X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan Y, maka P aksen menjadi tinggal kita balik. Jadi, Y-nya di depan, X-nya di belakang. Maka rumusnya Y, X. Kita terapkan pada contoh, yaitu segitiganya sama dengan titiknya, koordinatnya sama juga dicerminkan terhadap garis X sama dengan Y. Tentukan bayangan segitiga ABC. Maka titik A 1,3 dicerminkan terhadap garis X sama dengan Y menjadi A aksen, tinggal kita balik 3,1. Sedangkan B 3,1 menjadi 1,3 bayangannya. C 2,4 menjadi C aksen, yaitu 4,2. Kita gambar pada diagram kartesius. Ya, jadi seperti ini. Ini adalah aslinya
ABC, segitiga ABC ini adalah segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Sedangkan garis X sama dengan Y adalah garis cerminnya. Lima, pencerminan terhadap garis X sama dengan min Y. Jika titik P, X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan min Y, maka menjadi P aksen, yaitu tinggal kita balik min Y, min X, tapi tandanya kita ganti. Kita balik ini, kemudian tandanya kita ganti. Maka contohnya sama, segitiga ABC dicerminkan terhadap garis X sama dengan min Y, tentukan bayangan segitiga ABC. Maka A 1,3 dicerminkan terhadap garis X sama dengan min Y menjadi A aksen. Kita balik dulu, kemudian baru tandanya kita ganti jadi min 3, min 1. Kemudian B 3,1, B aksennya min 1, min 3. C 2,4, C aksennya min 4, min 2. Kita gambar pada bidang kartesius. Ya, jadi seperti ini. Ini adalah sumbu. Simetrinya, garis cerminnya X sama dengan min Y, sedangkan ini adalah bangun aslinya, ini bayangannya. Jadi jarak kedua bangun ke garis X sama dengan min Y adalah sama, dan kedua bangun adalah kongruen. 6. Pencerminan terhadap garis X sama dengan K. Jika titik P, X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan K, maka bayangan P aksen 2K min X, Y. Jadi di sini X-nya, kalau K-nya X, maka kita ubah X-nya di sini rumusnya 2K min X, sedangkan Y-nya adalah tetap. Contohnya segitiga sama, yaitu kita cerminkan terhadap garis X sama dengan min Y, maka tentukan bayangan segitiga ABC. A-nya 1,3 dicerminkan terhadap garis X sama dengan min 1. Maka di sini kita ubah X-nya ini 2K min X. K-nya adalah min 1. Sedangkan X-nya adalah 1, 3-nya tetap. Jadi kita hitung 2 kali min 1, min 2, min 2, min 1, min 3. Maka bayangan A aksen adalah min 3,3. B sama, yaitu 2 kali min 1 dikurang 3. Y-nya tetap 1. Maka 2 kali min 1, min 2, min 2, min 3, min 5,1. Kemudian C 2,4, kita hasil akhirnya C aksen min 4, nah di sini adalah bayangannya, ini adalah bangun aslinya, sedangkan garisnya ini adalah garis X sama dengan min 1. Bagaimana cara membuatnya? Kita lihat kalau di sini X, sumbu X-nya kita lihat di angka min 1 kita potong garisnya dan garis sejajar dengan sumbu Y. Berikutnya, yang ketujuh adalah pencerminan terhadap garis Y sama dengan K. Jika titik P, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K, maka menjadi P aksen. Karena di sini Y sama dengan K, kita ubah Y-nya ini. Rumusnya adalah 2K min Y. X-nya tetap. Contoh 1, tentukan bayangan segitiga ABC dengan titik koordinat sama dengan yang tadi.
kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan min 1. Jawabnya A 1,3 cerminkan Y sama dengan min 1, maka A aksen bayangannya, karena di sini Y, X-nya tetap 1, kita ganti 2 ketetapan, K-nya kita ganti min 1, kemudian Y-nya kita ganti 3. Maka kita hitung, yaitu 1 tetap, kita hitung yang belakang, 2 kali min 1 min 2, min 2 min 3 min 5. Maka bayangan A aksen 1, min 5. Sedangkan B 3,1, Y sama dengan min 1, B aksen, 3-nya tetap, maka 2 kali min 1, min 1. Jadi yang belakang kita hitung, 3-nya tetap, 2 kali min 1, min 2, min 2, min 1, min 3. Sedangkan C-nya sama, hasil akhirnya adalah 2, min 6. Kemudian kita gambar pada bidang kartesius, yaitu seperti ini. Kemudian ini garis cerminnya. Kita buat garis cerminnya, Y sama dengan 1. Kita lihat sumbu Y di angka min 1 kita potong, sejajar dengan sumbu X garisnya. Dan jarak antara bangun datar asli dengan bangun bayangannya adalah sama, dan kedua bangun adalah kongruen, yaitu bentuk dan ukurannya sama. Sedangkan yang kedua, titik P min 2,3 dicerminkan terhadap sumbu X, lalu dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min 2. Kemudian dicerminkan terhadap garis X sama dengan min Y. Tentukan hasil akhir bayangan titik P. Yang pertama, kita tulis P-nya min 2,3, kita cerminkan terhadap sumbu X. Maka bayangannya P aksen, yaitu kalau sumbu X yang berubah tandanya adalah Y-nya. Maka X-nya tetap min 2, min Y. Lalu hasilnya kita cerminkan terhadap Y sama dengan min 2. Kalau Y sama dengan min 2, ini Y-nya kita ubah dengan rumus 2K min Y. X-nya tetap kita tulis dulu min 2, sedangkan 2 ketetapan, K-nya adalah min 2, sedangkan Y-nya adalah min 3. Hati-hati di sini min-nya. Min adalah rumusnya, min 3 adalah ini. Jadi kita hitung yang belakang, yang depan kita tulis dulu, yang belakang, yaitu min kali min plus. Jadi 2 kali min 2 min 4. Min 4 plus 3 min 1. Maka bayangan yang kedua, P aksen 2 ini min 2, min 1. Lalu kemudian pada soal ini dicerminkan terhadap garis X sama dengan min Y. Maka ini hasilnya ini kita cerminkan terhadap garis X sama dengan min Y. Ingat rumusnya ya, kita balik kemudian tandanya kita ubah. Kita balik min 1, min 2 tandanya kita ubah dari min menjadi plus, jadi 1,2. Ini adalah hasil akhirnya. Kemudian kalian anak-anak, mudah-mudahan kalian mengerti, yaitu di sini ada latihan soal seperti biasa. Dicatat terlebih dahulu yang kita bahas tadi, kemudian kerjakan latihan ini, latihan soal, kemudian jangan lupa dikirim ke Google Classroom. Dan jangan lupa sekali lagi di subscribe. Ibu akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.